Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimanallah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana pada sore hari ini Allah senantiasa memberikan naungan rahmatnya kepada kita, sehingga Allah mengetuk hati kita untuk bisa mempelajari bahasa agama kita, yaitu Al-Quran. Bahasanya Al-Quran, bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahasanya sebaik-baik manusia, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga di pertemuan sore hari ini yang begitu singkat, jelas, dan padat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakunna. Tidak terasa, dari pekan ke pekan berikutnya, dari hari ke hari berikutnya, kita sudah di akhir bulan, di bulan Masehi atau di pertengahan bulan Hijriah. Oleh karena itu, ini mengingatkan teruntuk diri saya pribadi dan juga kepada ummahat untuk memahami beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hubungannya dengan pelajaran kita kali ini, yaitu pelajaran mempelajari mudhaf wa mudhafun ilaih. Tak bosan-bosan untuk mengingatkan pembahasan mudhaf wa mudhafun ilaih, karena kedepannya banyak sekali kalimat-kalimat dan para ulama membuat kitab yang di dalamnya banyak sekali susunan, di antaranya susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Bahkan Nabi menggunakan kalimat atau susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Kita tinjau bukan dari segi terjemahan dulu ya, dari segi susunan. Ya, kan kita sudah belajar tentang susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Adakah di antara ummahat yang mengetahui kalimat ini atau sabda ini, ya, yaitu susunan mudhaf wa mudhafun ilaih? Silakan, ada di antara ummahat yang mengetahui mana kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih? Ya, silakan.
Silakan Yang Umahat. atas, yang Mm-mm. atas Ustadz ya. Coba ya Ustadz ya. Iya, bacaannya apa? Kita. Sibabul itu Ustadz ya. Ah, Sibabul muslim fusukun. ah, Berarti yang mudofnya sibabu, al ah, muslim, al muslimnya itu mudof ilai. ah. Yang al-muslimi mudhafun ilaih. Masya Iya, Allah. iya. Ya. Naam. Ini kepada ibu siapa? Ibu Pipin Ustadz. Ibu Pipin ya. Barakallahu fiki kepada Ibu Pipin. Terima kasih. Ya. Sibabul muslimi, sibabu adalah mudhaf, Ya. al-muslimi adalah mudhafun ilaih. Betul. Ya. Dan ini memperjelas kembali sibabul muslimu mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, kalimat yang diawali dengan mudhaf wa mudhafun ilaih, Ummahat harus pahami. Kalimat yang diawali dengan mudhaf wa mudhafun ilaih adalah kalimat mubtada khobar. Apa maksudnya? Ya, di situ dikatakan nih ada sibabul muslimi, ya. Ini adalah mudhaf, ini mudhafun ilaih. Dan sekaligus ini adalah susunan mubtada. Susunan apa Umahat? Mubtada. 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 Kalau bicara mubtada pasti ada khobar dong. Kan dia berpasangan. Ya. Kira-kira mana khobarnya? Hah? Setelah sibabul muslimi apa? Fusukun. Musukun. Fusukun. Ini khobarnya. Ya. Jadi kita diajarkan, ya, dituntut untuk memahami setiap kalimat. Ya, sibabul muslimi berarti adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Di dalam kalimat ini adalah susunan, bagian dari susunan mubtada. Khabarnya adalah Musukun. fusukun. Ya. Begitu pula yang bawah juga sama. Cuman yang bawah variannya berbeda Ummahat. Ya. Wa qitaluhu kufrun. Artinya qitaluhu kufrun artinya adalah wa qitalul muslimi kufrun. Nah, ini maksudnya disingkat. Ada yang namanya domir. Itu belum kita pelajari. Ya. Jadi ini kita luhu kufrun disingkat oleh Nabi. Aslinya adalah kita lul muslimi kufrun. Nah, kalau kita lul muslimi kufrun, mana mudhaf wa mudhafun ilaih? Kitalunya Oh, mudof kita Ustadz. lunya sahih, Masya Allah. Lalu mudhafun ilaihnya mana? Al muslimin. Al muslimin. Al-muslimi. Ya. Pokoknya Ummahat lihat tuh yang mudhafun ilaih itu harokatnya kasroh, dia kata kedua dan beralif lam. Iya. Ya. Nah, ini adalah susunan mubtada. Di dalam mudhaf wa mudhafun ilaih, nah, adalah pada hakikatnya dia adalah susunan mubtada. Ini mubtadanya khobarnya mana? Mana kok murah? Kufrun. Kufrun. Seperti itu Ummahat. Ya. Hebat kalau kita bisa menjelaskan susunan dari sabda Nabi loh. Bukan kalimat saja, dari sabda Nabi. Fahimtunna insyaallah? Insya Allah. Ya. Berbicara dengan susunan ini tadi, kalimat sabda Nabi, sudah tahu belum artinya Ummahat? Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Artinya, ada Belum. yang tahu? Oh, belum ya? Ustadz. Ya. Belum tahu artinya. Baik. Kalau di terjemahan, kita bicara terjemahan dulu ya, bukan secara bahasa. Di terjemahan, sibabul muslimi mencela seorang muslim adalah kefasikan. Dan memerangi atau membunuhnya merupakan kekufuran. Ya. Jadi orang yang mencela seorang muslim, ya, gibah kah,
menghina secara langsung. Kalau gibah kan dari belakang. Kalau menghina secara langsung, wah itu penghinaan, ya. Nah, itu termasuk dari kefasikan. Kefasikan itu artinya kejahatan dalam bahasa Indonesia. Keburukan, kejahatan, dan yang semisalnya. Ya. Dan membunuhnya atau memeranginya bagian dari kekufuran. Apa kekufuran? Keluar dari muslim, keluar dari keimanan, Ustaz. Kufur, bukan kafir. Kufrun. Iya. Ya, keluar dari keimanan itu ya bahasa kitanya. Iya. Nah, kita bahas nih secara bahasa sekarang. Ya, sibab itu sebab. Tahu sebab ya? Sababa, ya. Sababa yusabbibu. Sebab itu bahasa Arab ya, Ummahat. Makanya ada sebab dan musabab gitu ya. Musabab itu bahasa Arab. Sebab itu. Artinya sesuatu yang mengenai seorang muslim, ya, dan mendapatkan dampak negatif, ya. Sesuatu yang mengenai Seorang muslim dan berdampak negatif. sesuatu yang mengenai orang Lebih dalam tuh. Contoh ya. Kenapa anak menangis? Sebabnya apa? lapar. Hah? Lapar mungkin, Ustaz. Lapar, gitu ya. Ya. Kan dia menangis adalah sifat yang kalau orang melihat adalah bisa dicela gitu ya. Ya. Jadi ada kaitannya. Ini sifat dalam bentuk negatif gitu ya. Dalam bentuk negatif. Artinya sesuatu yang mengenai seorang muslim lalu dianggap negatif itu adalah sibab. Ya. Nah, lalu diartikan dalam bahasa Indonesia namanya mencaci, mencela. Ya. Apapun yang dilakukan seorang muslim, wah pokoknya dianggapnya negatif. Ya. Mencela seorang muslim, mau dia rajin sholat, wah sok suci nih. Nah, kan banyak ya orang lagi taubat ya kepada Allah, temannya bilang jangan sok suci gitu ya. Nah, sibab itu, sibabul muslim, mencela tuh. Itu sama saja mencela. Ya. Mencela seorang muslim, ya, adalah kefasikan, kejahatan, dan membunuhnya adalah sebuah pengingkaran, kufrun. Ya. Secara bahasa, kufrun itu artinya pengingkaran. Sama saja mengingkari. Ya, mengingkari apa? Mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah melarang kita untuk membunuh sesama muslim seperti itu. Paham tunna insyaallah? Fahim insyaallah. Pahimna insyaallah. Ya, baik. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan di halaman 29, Ummahat? Silakan. Maafi soal? Bala, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, maafi soal, maafi soal. Kalau ditanya maafi soal, ya, jawabannya sama, maafi soal. Ya. Kalau alaysa kadzalik baru bala. Ya. Naam. Aina wasolna sampai halaman berapa kita, Ummahat? 29. 29. Fi ayyi raqam di nomor berapa? Nomor Nomor 5 terakhir. nomor 5. 5 terakhir ya. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudir. Nomor 5. Iya, Ustaz. Nah, kita lanjut ke rakam sittah, nomor 6, Ummahat. Bisa dibuka nomor 6, dibaca ya bersama-sama ya, Ummahat. Wahid, itsnan, salasah. Hadza baitu Hamidin wa Wadzalika dzalika baitu Khalidin. Ya, sahih. Tapi cara bacanya harus diperhatikan, Ummahat. Yang mana yang panjang, ha apa mi? Hamid itu ha apa mi yang panjang? Ha. Ya, bukan Hamidin, tapi Hamidin. Khalidin, bukan Khalidin, bukan. Beda tuh.
Artinya beda Ummahat, hati-hati Eh, ya, hati-hati. Ya, Hadza kasihan Allah orang tuanya memberi nama Hamid, dibacanya Hamid. Ya, baik. Artinya apa Ummahat? Ini rumah rumah Hamid Hamid, dan itu rumah Khalid. Rumah Khalid, karena terbiasa dalam bahasa Indonesia kita manggilnya Khalid gitu ya. Ya. Kayak Khalid bukan Khalid, rumahnya Khalid bukan Khalid. Hamid. Ya. Khalid Hamid bukan Hamid, bukan. Ya, seperti itu. Jangan mentang-mentang ada nama Mahmud ya. Jadi semuanya ya dibacanya sama dengan Mahmud gitu ya. Hamid, Khalid ya. Abbas gitu ya. Baik. Rakam sab'ah nomor 7 kita lanjutkan. Wahid, itsnan, salasa. Silakan. Amarun Qalibu wa ainu Yasirin Tajirin. Iya, wa banu Yasirin tajirun. Ibnu Ammarin talibun. Wa banu Yasirin tajirun. Ya. Balik ke awal ya Ustaz. Kenapa? Balik ke awal talibun. Lah iya talibun. Nah, Ya. ini saya jelaskan nih, ada Ibnu Ammarin ya. Ya. Ammarin apa? Talibun. Nah, lihat di sini. Ibnu adalah mudhaf. Ammarin adalah mudhafun ilaih. Dia sama nih dengan yang ini, yang atas nih, dan dia adalah susunan mubtada. Ya. Nama orang ya Ustaz ya. Nah, iya, tolibunnya adalah khobar. Khobarnya tidak boleh sama dengan harokat mudhafun ilaih. Dia menjadi dhammatain. Ya. Sama toh dengan yang di atas, cuman bedanya ini nama orang. Nah, ini bukan nama orang, begitu. Ibnu Ammarin talibun. Nah. Wa banu Yasin tajirun. Ya, bukan wa ibnu. Tadi ada yang baca wa ibnu tuh. Ingat, itu bukan ada hamzanya, tidak ada hamzanya di situ toh. Maka dibacanya wa banu Yasirin tajirun. Sudah kita bahas belum jenis-jenis hamzah ummahat? Belum kayaknya Ustaz ya. Belum ya? Ya Allah ya. Pernah sekilas doang, sebentar Ustaz. Pernah kan? Iya. Pernah tapi sekilas aja, lupa. Sekilas ya. Coba murojaah dikit ya. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah. Ada yang tahu ini huruf apa? Hamzah. Asli namanya hamzah asli. Kalau ini namanya apa? Hamzah juga, tapi namanya hamzah qata atau hamzah qata'i. Hamzah qata namanya. Nah, kalau ini namanya hamzah wasal. Nah, yang ini yang dipakai nih ibnu, ini adalah hamzah wasal. Kalau dia berdiri sendiri dibacanya ibnu, tapi kalau nempel dengan wa menjadi wabnu. Nah, ya, harokatnya hilang. Dia seperti bunglon ya. Kalau ada kalimat sebelumnya dia jadi sukun, kalau berdiri sendiri dia ada harokatnya. Ya. Fahim tunna insyaallah.
Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Jadi bacanya wa benu. Ya. Anaknya Ammar talibun. Apa sih talibun? Penuntut ilmu. Masya Allah. Penuntut ilmu. Ya. Wa benu Yasirin tajirun. Anaknya Yasir. Anak laki-lakinya Pedagang. Yasir. Pedagang. Masya Allah. Ya. Jadi lebih utama mana? Pedagang apa penuntut ilmu? Ayo. Lebih utama mana? Pedagang apa penuntut ilmu, Ummahat? Pedagang yang menuntut ilmu. Iya, Masya Allah. Dengan ibu siapa ini? Ibu Pipin ya? Ibu siapa? Bukan Ustaz, bukan. Ibu Nurmala ya? Iya Ustaz. Oh iya, betul. Pedagang yang menuntut ilmu. Sama seperti Nabi kan? Ya. Nabi pedagang. Penuntut ilmu nggak Nabi? Penuntut ilmu. Ilmunya dari siapa? Aku bingung. Dari Allah lah. Dari Allah lah, malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril diajarkan. Ya. Dari Allah. Ya nggak mungkin Nabi menuntut ilmunya dari mana ilmu agama ya yang dimaksud di sini. Kalau ilmu dunia ya sama orang yang lebih paham kan seperti itu. Baik. Berikutnya kita lanjut ya. Rakam samaniyah. Silakan dibaca ya sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Baitul mudarrisi wa baitul tajirin Tajiri. Tajiri qaribun. Masya Allah. Baitul mudarrisi ba'idun. Artinya apa ya, Ummahat? guru, baik rumah guru, dekat dan rumah pedagang jauh. Rumah pedagang jauh. Ya, sahih. Masya Allah. Ya. Baitul mudarris ba'id wa baitul tajir qarib ya. Ba'id itu jauh, qarib dekat. Rakam tis'ah. Silakan dibaca ya sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Hadza miftahul sayyarati aina miftahul Baitu. baiti. Lihat ada miftah, dia tidak beralif lam. Yang kedua beralif lam, berarti dia kasrah tuh al-baitnya. Mudhafun ilaih, jangan sampai lupa. Hadza miftahus sayyarati aina miftahul baiti. Nah, artinya apa, Ummahat? Ini kunci mobil ya. Ini Ya. kunci mobil. Dan gimana kunci rumah? Kunci rumah. Di mana kunci rumah? Ini kunci mobil. Ya, kan kuncinya mobil ya kunci mobil kan gitu ya. Ya. Di mana kunci milik rumah ya? Maksudnya kunci rumah. Sahih. Masya Allah. Rakam asyarah. Ya, jangan sampai lupa yang namanya hamzah wasal. Kalau disambung dia tidak dibaca. Nomor 10 ada tuh. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Man anta waladu. Ya apa? Walidi. Ya waladu. Ya waladu. Ya. Kan waladun. Siapa yang tahu waladun? Waladu. Ada di pelajaran pertama. Ada gambarnya pula. Ya, anak laki-laki. Lah iya, anak laki-laki. Anak laki-laki. Ya waladu. Ya. Lalu jawabannya apa? Ana bani
Ibasi. Abas. Hah? Abas. Abbasin, sin. Abasin. Abasin. Iya, Abbasin. Ya. Artinya Abasin. Siapa Siapa anak laki-laki kecil itu? man anta? Saya anak Abbas. anaknya Abbas. iya, Abbas. anaknya Abbas. Sahih. Ya. Abbas. Perhatikan Ummahat di sini nomor 10 ada waladun ya, ada ya waladu. Jadi kita udah pernah belajar belum tentang ya munada, panggilan? Udah belum? Wahai. Ya, sudah pernah dibahas belum? Namanya ya al-munada. Belum, Ustaz. Belum ya? Belum. Ya, namanya ya Yang al-munada. Ya, munada. Mungkin pernah dengar nada. Dalam bahasa Indonesia kan ada ya nada. Nama orang malah si nada. Nada. Nah, nada itu dari bahasa Arab, Ummahat. Apa artinya nada? Nada irama. Nada-nada apa artinya? Irama. Hah? Irama. Irama dalam bahasa Indonesia ya. Iya. Ya, tapi nada dalam bahasa Arab artinya bukan irama. Artinya panggilan. Oh, ya nada. Ya. Ya al-munada artinya ya panggilan. Ya. Panggilan. Nada itu adalah panggilan. Nada-nada panggilan-panggilan. Panggilan ilahi. Nada tuh. Ya. Panggilan ilahi apa? Azan. Ya, bukan meninggal, bukan ya. Nah, al-munada. Ya. Nah, ciri-ciri rumusnya kalau waladun dia tanwin ketemu dengan ya, maka dia tidak boleh bertanwin. Kaidahnya tuh. Ya. Ya waladu. Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Oh, iya. Nah, itu aja perbedaannya. Ya. Misalkan namanya Hamidun dipanggil. Wahai Hamid, apa bahasa Arabnya? Ya Hamidu. Ya Hamidu. Hamidu. Betul. Ya. Itu kaidahnya. Nah, ada kosakata baru nih Ummahat catat ya, namanya walidun. Mirip tuh, cuman bedanya ada alifnya. Harokatnya beda, waladun, walidun. Ya. Artinya beda. Tadi ada yang sempat bacanya walidun ya. Nah, kalau waladun anak kecil, walidun adalah orang tua. Ya. Dikit banget perbedaannya, Ustaz ya. Betul. Insya Allah. Hati-hati Ummahat. Ya. Waladun anak kecil. Walidun orang tua. Ya. Ditambahkan ya jadi apa Ummahat? Waladu. Ya, waladu. Waladu lah. Walidu. Ya, walidu. Ya. Beda atas bawah beda Ummahat. Ya. Jangan sampai salah baca. Ya. Manggil anak, misalkan ada anak kecil di depan kita, ya walidu, antar yang nengok bapak-bapak, orang tua. Hati-hati. Ya. Paham tunan insyaallah? Pahimna insyaallah. Insyaallah. Waladun. Berikutnya rakam ahada asyarah nomor 11. Ya. Silakan dibaca ya sama-sama Ummahat. Wahid, isnan, salata.
Wa banu man huwa Huwa banu wa banu Khalidin. Khalidu, Khalidin, Khalidi. Khalidin. 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 Wa banu man huwa banu Khalidin. Artinya Anak siapa? Anak siapa ini? Siapa dia? Dia anak Khalid. Anaknya Khalid. Anaknya Khalid. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Sofi. Ya. Alhamdulillah. Nomor 12. Kita percepat. Nomor 12. Ini panjang ya. Nah, silakan dibaca ya sama-sama. Wahid isnan salasa. Aina masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatul Munawwarati. Ada yang lupa huruf jar ya kayaknya. Ada fi. Fil Madinati dong. Ya kan ada fi. Ada huruf jar. Iya. Oh iya, iya. Ya. Pelan-pelan saja Umahat, nggak usah buru-buru ya, dibaca. Ya. Nah, saya benarkan ya di sini. Mohon dicatat nih Umahat harokatnya. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarati. Ya. Ya. Dari tahun ke tahun kelasnya berbeda, ini yang banyak belum paham. Aina masjidu Rasulillahi. Nah, ada kalimat ini. Ya. Aina apa Umahat? Aina masjidu Rasulillahi. Ya. Kenapa masjidu Rasulillahi? Nah, masjidu adalah mudhaf. Ya. Mudhafun ilaihinya adalah Rasulillahi. Rasulillahi. Di dalam mudhafun ilaih ada mudhaf lagi. Nah, ini mudhaf nih. Allah itulah mudhafun ilaih. Iya. Jadi bertumpuk Umahat. Ya. Seperti itu. Masjidu adalah mudhaf. Mudhafun ilaihinya adalah Rasulillahi. Karena kan harokatnya kasroh, harus kasroh tuh, ya kan? Meskipun dia nggak pakai alif lam, tapi dia nggak pakai alif lam karena ada ini susunan mudhaf mudhafun ilaih yang kedua. Ya, saya ulangi ya. Mudhaf yang ini mudhaf yang pertama, ya. Nah, ini mudhafun ilaih pasangannya nih, ya. Lalu di dalam mudhafun ilaih ada mudhaf yang kedua. Ya. Ya, itu Rasuli. Ya, Allahi adalah mudhafun ilaihi. Jadi mudhaf di dalam mudhaf ya Ustaz? Kenapa? Mudhaf di dalam mudhaf ya? Iya, mudhafun ilaih di dalam mudhaf. Mudhafun ilaih. Mudhaf. Ya. Terus mudhaf itu berarti mudhaf itu untuk harokatnya enggak selalu doma Ustaz ya, bisa li, bisa fathah. Iya betul, bisa doma, bisa kasroh. Oke. Khusus kan mudhaf. Tulisannya cuma tidak tanwin gitu, berarti kok tidak tanwin? Tanwin berarti kalimatnya dia bisa fathah, bisa doma, bisa kasroh ya Ustaz. Betul sekali. Cuman masalahnya kapan dia fathah, kapan dia kasroh, kapan dia itu bagaimana?
Nah, itu yang baru dipelajari kapan dia dhammah dan kapan dia kasrah. Kalau kapan dia fathah belum dipelajari. Oh ya. Ya, belum dipelajari. Kapan dia kasrah? Ya, kapan dia kasrah? Apabila Saat dia jar, saat huruf jar Ustaz. betul. Ketika ketemu huruf ya. Ini dengan ibu siapa? Pipin. Ustaz, Oh, kalau Ibu Pipin. contohnya itu saya nemu yang maliki, bentar Ustaz, terkait tugas kemarin. Maliki yaumiddin maksudnya. Malikin nas, Oh, malikin. malikin nas. Nah, itu termasuk malikinya mudhof an-nasi mudhof ilaihi. Benar nggak Ustaz? Betul sekali. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Di situ kan nggak ada huruf jar, tapi dia jadi maliki. Nah, itu bagaimana? Lihat pada ayat sebelumnya apa? Oh, iya. Ya, kan ayat sebelumnya apa? Qul ya ayyuhal kafir. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Qul a'udzu birabbin Oh. annas. Malikin nas tuh bimalikin nas aslinya. Oh, gitu. Ada B-nya tapi dihapus karena orang sudah tahu ya. Ayat Al-Qur'an itu dia sudah menyeluruh gitu. Tapi buat kita yang belum tahu ya sempat mikir ini bagaimana kenapa jadi kasroh. Cuman ini kayaknya mudhof gitu. Iya betul mudhof Iya. Jadi mudhof itu harokatnya bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Iya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kapan dia menjadi kasrah ketika ketemu huruf jar atau ketemu dengan mudhofun ilaih. Nah, ini dia jadi mudhofun ilaih ini kan. Nih. Jadi kasrah juga gitu. Ya, kapan dia menjadi dhammah? Ya, apabila dia tidak ada intervensi apapun. Maka dia dhammah. Hukum asal sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu berdomah atau domatain, itu saja. Ya, pahim tunna insyaallah. Pahim insyaallah. Insyaallah. Pahim. Ya. Tadi sudah dijelaskan Masjidul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil Madinati. Nah, kenapa ti? Karena ada fi ya. Al Munawwarati ya. Dia mengikuti. Di mana Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia ada di Madinah Munawwarah. Apa artinya Madinah Munawwarah? Kota Madinah yang dirahmati Allah. Hah? Kota Madinah itu artinya kota. Madinahnya. Iya, Madinahnya. Banyak orang salah kaprah. Iya, kira namanya. Bukan nama. Iya. Bukan nama. Kurang tepat. Madinah Jakarta. Artinya kota Jakarta. Madinah Depok. Kota Depok. Madinah Bogor. Kota Bogor. Jadi Madinah itu artinya kota. Ya. Jadi yang betul diartikan di kota yang terang benderang. Munawwarah itu yang terang benderang. Nah, dulu nama kota tersebut adalah Yasrib, yang kota Madinah yang saat ini ada Masjid Nabawi ya. Yasrib namanya. Sekarang dihapuskan, diganti namanya Madinah An-Nabawiyah. Kotanya Nabi Muhammad dong. Ya. Karena Nabi wafat di situ. Nabi wafat di mana, Umar? Madinah. Ya. Madinah. Lahir di Mekah, wafat di Madinah di rumah Aisyah, bukan di masjid ya, itu di rumah Aisyah. Di samping Masjid Nabawi. Jadi Nabi meninggal di Masjid Nabawi, bukan di Masjid Nabawi ya, tapi di rumah Aisyah. Jadi rumah Aisyah itu mungkin 1 meter baru masjid. Jadi berdekatan dengan masjid, pinggir masjid gitu ya. Langsung pintu ke Raudhah ya. Namanya Raudhah ya. Raudhah itu taman-taman surga. Kenapa disebut taman-taman surga? Karena Nabi sangat suka duduk di situ. Seakan-akan di situ adalah taman-taman surga. Pahim tunna insyaallah?
Fahimna insyaallah. Insya Allah. Tayyib ya. Tidak terasa ya, waktu begitu singkat. Di nomor 13 sampai nomor 20 Ummahat pelajari susunannya dan juga artinya. Karena ini adalah pekan keempat ya. Jadi tidak ada tugas. Hari libur bertugas gitu ya. Ya. Hari libur bertugas, nanti insya Allah di pekan depan kita akan ada tugas. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat, silakan. Udah Ustaz. Nah, nomor bagian 5 halaman 30 dan 6 itu dipelajari. Ya, iseng-iseng berhadiah, tidak perlu disetorkan. Ya. Nanti pekan depan halaman 30. Oh. Iya. Siapa tahu pekan depan kita bisa masuk ke pembahasan ini. Jadi Ummahat nggak perlu mikir-mikir lagi gitu ya. Ya, kalau sudah bisa murojaah kan atau baca-baca gitu ya, Ummahat iseng-iseng nulis daripada ngisi TTS gitu ya. Nah, biasanya kan kalau ibu-ibu ada aja gitu ya yang kurang kerjaannya, ya mohon maaf gitu ya. Lebih baik ya yang bermanfaat gitu ya. Tulis iseng-iseng berhadiah, nulis-nulis sendiri gitu ya. Urusan benar salah itu urusan nanti, nggak ada masalah. Takut salah, jangan takut salah. Ya. Yang bahaya takut salah gitu ya. Tulis saja, nanti pekan depan mudah-mudahan kita masuk, nanti Ummahat tinggal langsung jawab bersama-sama. Pahim kunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, ada yang ditanyakan Ummahat? Dan apabila ada pertanyaan atau ada saran, ya, mohon diinfokan di grup ya atau japri, nggak apa-apa Ummahat. Biar nanti jadi evaluasi kita. Oh, ini pelajarannya terlalu cepat misalkan. Terlalu cepat. Atau terlalu lambat, maunya yang cepat-cepat gitu ya. Nggak apa-apa, nanti diinfokan saja. Ya, khawatir. Atau Ummahat mau naik tingkat gitu ya. Silakan. Mungkin Ibu Aini atau Ibu Hanifah merasa mudah di kelas ini, bisa naik tingkat, boleh. Subhanallah. Di kelas B-nya atau di kelas D-nya, ya, seperti itu. Ya. Baik ya, cukup insya Allah Ummahat. Insyaallah Ustaz. Insya Allah ya. Semoga yang bertuju ya di sini mudah-mudahan bisa istiqomah di jalan Allah untuk belajar bahasa Arab. Amin insyaallah. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan Ummahat ya rumah di dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitu indah yang namanya menuntut ilmu, apalagi teman seperjuangan, karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya satu kesempatan untuk saling bahu membahu. Ya. Nah, di akhirat itu ada yang namanya syafa'atun. Ya. Syafa'atun. Artinya adalah musa'adatun. Ya. Syafa'ah artinya bantuan. Ya, kalau di sini kan bantuan enak kerjasama bisa ya. Tapi nanti di akhirat kan luar biasa tuh. Ya. Ada naudzubillah kalau di antara kita ada yang masuk ke dalam neraka, Allah yang mengangkat dengan sebab ada pertemanan yang baik di antara Ummahat ya, sehingga Allah memberikan syafaat, memilih orang hamba-hamba pilihan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin insyaallah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan pada pertemuan sore hari ini. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.